Halo guys, hari ini kita akan melakukan study tour dengan ekspedisi Mitra Mulia Wisata. Ikuti terus perjalanannya, kita akan bertanya bagaimana perasaan anak-anak SMP 18 hari ini. Nah, kita akan tanya, bagaimana perasaannya hari ini? Senang, tapi sedikit sedih karena nunggunya lama. Nah, mau kemana kita? Mau study tour ke Surabaya Malang. Nah ya, hari ini kita mau study tour. Jadi tidak hanya jalan-jalan, tapi juga rekreasi sambil belajar. Sip. Ya, ikuti terus keseruan study tour di SMP 18 ini. Tapi dalam perjalanan kita tidak lupa untuk makan siang ya. Nanti kita akan berhenti di Ngawi untuk istirahat makan siang. Oke, perjalanan sudah sampai Ngawi. Kita akan mampir ke rumah makan untuk makan siang. Ya, kurang lebih 3-4 jam kita berhasil untuk sampai istirahat makan siang. Tak lupa kita makan bersama-sama antara guru dan siswa. Sangat luar biasa bersama anak-anak, sangat menyenangkan. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Setelah makan bersama, kita akan menuju ke Masjid Al-Akbar. Sesampainya di Masjid Al-Akbar, kira-kira suasananya sore, kita sekaligus istirahat dan tak lupa kita tetap menjalankan ibadah di Masjid Al-Akbar. Kita sudah sampai Masjid Al-Akbar bersama bocah-bocah. 4 Agustus 1995 Masjid Al-Akbar dibangun, yang pada saat itu gagasan pertamanya oleh Wali Kota Surabaya Sunarto Sumo Prawiro. Lalu peletakan batu pertama pada 4 Agustus 1995 oleh Wakil Presiden RI pada saat itu Tri Sutrisno. Lalu diresmikan pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Di situ kita berkunjung, sholat, sekaligus kita melakukan sesi foto bersama anak-anak. Setelah sesi foto berakhir, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke objek wisata kedua, yaitu Monumen Kapal Selam. Hari ini kita sudah mencapai lokasi yang kedua, Monkasel Pasopati 410. Apa itu Monkasel? Monumen Kapal Selam. Di dalam kapal selam, nah, di sini kapal selam yang dibuat pada 1952 dan dioperasikan di Indonesia pada tahun 1962. Benar nggak? Betul, mantap. Oke. Kapal selam pertama yang dioperasikan di Indonesia. Halo. Dibuat oleh Uni Soviet zaman dulu, zaman sekarang namanya Rusia. Kapal selam Pasopati 410 itu adalah salah satu dari 12 unit kapal selam yang dibeli Indonesia dari Uni Soviet, sedangkan Pasopati itu yang pertama. Pada saat itu di era kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai bagian dari upaya modernisasi kekuatan militer Indonesia untuk mendukung operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat dalam merebut kembali Irian Barat. Setelah dari Monumen Kapal Selam, kita melanjutkan perjalanan menuju hotel atau tempat penginapan dengan jalur melalui jembatan Suramadu. Oke, hari ini kita sudah sampai ke penginapan yang berlokasi di Kabupaten Batu. Tak lupa sampai penginapan kita tetap harus menjaga nutrisi di dalam tubuh kita dengan makan malam bersama antara guru dan anak-anak. Di sini suasananya sungguh sangat luar biasa.
lelah, senang, bercampur aduk. Kita bisa makan bersama-sama, istirahat di tempat yang sama, melakukan perjalanan dengan tujuan yang sama. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Makan bersama ini adalah salah satu anugerah untuk kita semua untuk tetap bisa menjalin kekompakan antara siswa dan guru. Halo guys, study tour hari kedua. Cuaca pagi ini di Kota Batu sangat luar biasa, cerah. Ya, luar biasa ini, cerah sekali. Ya, kita melihat Pak Marfi. Kopinya bagaimana, Pak? Pahit-pahit, ada manis-manisnya dikit. Mantap. Tak lupa sebelum melanjutkan ke objek selanjutnya, kita sarapan bersama-sama antara siswa dan guru ya. Ini sungguh sangat luar biasa menyenangkan. Kita harus tetap menjaga nutrisi supaya tetap sehat dan tetap energik pada saat kita menuju ke objek dan bisa menikmati semua objek dengan senang. Ya, objek selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah salah satu yang ikonik di Malang yang terkenal akan buah-buahannya. Objek selanjutnya kita akan menuju ke perkebunan apel. Kita sebut sebagai petik apel ya, objek wisata petik apel. Kita akan melanjutkan ke wahana selanjutnya, yaitu petik apel di Kota Batu ya, bersama anak-anak. Kita sedang dalam perjalanan menuju wisata petik apel di Kota Batu. Hai. Ya. Bersama para bangsawan. Wisata di Malang itu kurang afdol kalau kita nggak masuk ke dalam perkebunan apel ya, karena memang Malang itu identik dan terkenal sebagai kota apel. Di sini sektor pertanian terbesar memanglah ya perkebunan apel itu ya, menjadi salah satu objek wisata yang sangat favorit untuk pengunjung domestik maupun wisatawan lokal ataupun ya wisata asing ya, para bule-bule. Pariwisata di Malang objek-objeknya itu sudah sangat berkembang pesat. Tapi jangan salah ya, eksistensi kebun apel ini sangat luar biasa ya. Jadi mengunjungi kebun apel itu di Malang itu sangat memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan dapat menambah keaslian liburan kalian atau teman-teman semua di Malang. Di sini kita dapat memetik buah apel dari pohonnya dan bisa langsung dimakan. Ya, jadi apelnya masih segar. Setelah ke petik apel, kita akan menuju pusat oleh-oleh yang ada di Kota Batu, Malang. Ya, namanya apa ini? Pusat oleh-oleh Batu Story. Iya, bagi Batu Story. Ayo. Setelah kita puas memetik apel dan memakan buah segar yang ada di perkebunan apel, kita lanjutkan perjalanan untuk belanja ya di pusat oleh-oleh Batu Story di Kota Batu, Malang. Di sini sangat luar biasa ya, makanan-makanan khas Malang tersedia di sini. Kita belanja makanan-makanan untuk sebagai oleh-oleh untuk orang-orang yang ada di rumah. Makanan khas Malang juga sangat luar biasa, bernuansa buah-buahan, keripik apel, keripik nanas, dan lain sebagainya.
Selain keripik, di sini juga menyediakan banyak sekali macam-macam kue ya, kue basah ataupun kue kering dengan varian rasa buah-buahan yang sangat bervariasi, sehingga kita sangat menikmati sekali untuk belanja di sini sebagai bahan oleh-oleh untuk orang yang ada di rumah, untuk keluarga-keluarga yang ada di rumah. Ya, untuk para siswa mungkin oleh-oleh untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk adiknya, dan para guru mungkin akan memberikan oleh-oleh kepada anak-anaknya, kepada cucunya, mungkin guru yang sudah punya cucu ya. Di tempat ini juga kami itu makan siang. Untuk melanjutkan ke objek selanjutnya, kami memulai makan siang di tempat ini ya, di pusat oleh-oleh Batu Story. Seperti biasa ya, makan siang itu penting sebagai asupan kita supaya kita energinya penuh. Baik, oke. Setelah kita berbelanja, selanjutnya kita akan kemana? Kita akan kemana selanjutnya? Jatim Park 1? Ya. Nah, kita akan ke Jatim Park 1 di Day 2 Study Tour. Oke, ikuti perjalanan kami ya. Siapa tahu menyenangkan dan menjadi referensi. Oke, let's go. Kita sudah sampai ke wahana berikutnya, Jatim Park 1. Ya, hari ini sudah mulai. Kita mengelilingi salah satu wahana Jawa Timur, Jatim Park, bersama bocah-bocah. Di Jatim Park 1 ini wahananya sungguh sangat luar biasa ya. Mulai dari wahana-wahana yang ekstrim, wahana-wahana keluarga untuk edukasi, bahkan wahana untuk anak-anak pun ada ya. Untuk wahana-wahana seru dan ekstrim itu salah satunya ada Gold Mining Coaster, Sky Swinger, Dragon Cast Coaster, terus Enterprise Ride, terus wahana keluarga dan edukasi juga ada seperti Mini Train, Family Train, Sky Ride. Wahana anak-anak kayak jungkat-jungkit ada, mini skater juga ada, ulat coaster juga ada ya. Pokoknya di sini tuh wahananya sangat banyak sekali ya. Jadi tinggal pilih saja ya, tinggal pengennya yang mana, mau yang mana ya. Karena itu sudah termasuk dalam include ya. Selain wahana-wahana tersebut juga Jatim Park itu punya berbagai atraksi budaya di Kampung Nusantara sebagai science center ya. Di situ banyak sekali ya wahana-wahana yang terkait dengan budaya ya, budaya-budaya Nusantara. Setelah menikmati banyak wahana di Jatim Park, kita sampai lelah, capek, waktunya belanja time ya, belanja time. Mau nyari apa? Daster? Daster. Belanja bersama Bapak Yuni. Ya. Mau belanja apa, Pak? Nah, belanja untuk anak cucu dan istri. Iya. Belanja apa, Tika? Gak tahu itu, pakai beli daster. Cynthia mau beli daster. Udah mau beli baju buat adik, Pak. Setelah lelah berbagai wahana kita coba, ini ya oleh-oleh khas Malang, keripik-keripikan. Nah, bersama para siswa-siswa Spendelas. Nah.
Setelah kita jalan-jalan menikmati wahana Jatim Park, lalu berbelanja lagi di pasar-pasar tadi, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Museum Angkut. Ya, sudah sampai Museum Angkut. Ya, kita akan menikmati apa yang terjadi di dalamnya. Menyenangkan tidak hari ini? Oh, mantap. Ikuti terus perjalanan kami sampai pulang. Museum Angkut di Surabaya itu adalah sebuah museum yang menampilkan banyak sekali ya koleksi-koleksi kendaraan antik ya, koleksi kendaraan-kendaraan yang bersejarah maupun modern di berbagai belahan dunia. Ini termasuk destinasi wisata edukatif yang sangat menarik terutama bagi pecinta sejarah otomotif ya. Seperti saya sendiri nih suka sekali melihat barang-barang antik, barang-barang klasik ya yang bernuansa vintage ya. Banyak sekali ada mulai dari mobil, motor, pesawat, hingga kereta api ya. Ketika berada di Museum Angkut ya, kami merasa seperti sedang berkeliling dunia menggunakan kaki ya. Berkeliling dunia tapi jalan kaki ya. Kalau kalian ingin keliling dunia nggak perlu repot-repot ya, datanglah ke Museum Angkut. Di sini sangat luar biasa penampilannya, suasananya ya. Kita seolah-olah dibawa untuk keliling dunia. Lalu di sini juga ada parade superhero ya. Parade superhero ini kita asik-asikan ya. Joget bersama, goyang bersama dengan para cosplayer. Para cosplayer superhero, ada yang jadi Batman, Superman, Captain America lah, pokoknya macam-macam ya. Di sini kami sangat bahagia dan seperti wah, kok kita bisa seperti ini ya rasanya gitu ya. Rasa yang sangat susah untuk dideskripsikan. Sudah melewati objek wisata terakhir, yaitu Museum Angkut. Wah, pintar ya. Kita sudah selesai di Museum Angkut. Kita akan menuju ke kota tercinta, Kemiri ya. Jadi ini sepertinya si bocah-bocah dan para siswa ini lemes, bules karena sangat menikmati suasana yang ada di dalam Museum Angkut
yang sangat luar biasa mewah ya. Jadi mereka sangat senang. Tapi ketika masuk bis, sosial energi dan energi staminanya sudah habis. Yang mereka butuhkan sekarang adalah ada yang tidur, ada yang makan sambil tidur boleh kali. Halo, guys, pada lemes. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan dari kami SMP Negeri 18. Goodbye di perjalanan selanjutnya. Usai, adik sudah capek sekali pastinya ya. Dan kita sudah mau melakukan perjalanan pulang. Tapi sebelum itu nanti kita mampir dulu untuk makan malam ya. Dan juga sekaligus untuk menunaikan sholat maghrib di jamaah sholat isya ya. Ya, dalam perjalanan pulang kita mampir dulu untuk makan malam bersama para siswa. Usai sudah perjalanan kami di Kota Malang sebagai tempat edukasi dan wahana untuk refreshing kami, dan ini sangat luar biasa ya. Quotes lahir dari saya sebelum kita berpisah dalam perjalanan kali ini adalah bahwa kita harus terus bersama karena ada cerita di setiap kilometernya. Ya, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian menikmati perjalanan yang kami sajikan. Oke, saya akhiri. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, mantap. Hop. Siapa kita? Sedang apa kita? Spenlas. Kemiri.